Karena itu ulama-ulama berkata, takwa kepada Allah itu ada kata yang perlu disisipkan. Kata itu adalah siksa, ancaman, menghindar dari ancaman Allah, menghindar dari siksa Allah. Puasa tujuannya dari segi analisa kita terhadap ayat ini bertujuan agar kita terhindar dari segala macam yang dapat menimbulkan bencana pada kita, baik bencana duniawi maupun ukhrawi. Itu takwa. Melanggar perintah Allah yang berkaitan, atau sebelum sampai ke sana, perintah Allah itu ada dua macam. Ada perintah yang berkaitan dengan kehidupan dunia, di mana kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku di alam raya ini. Ada lagi ketetapan-ketetapannya yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat. Melanggar hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan kehidupan duniawi mengakibatkan kesengsaraan duniawi dalam berbagai tingkatnya. Yang makan makanan kotor akan sakit perut. Itu berlaku umum. Walaupun kiai besar, ulama besar makan makanan kotor, itu sanksi Allah. Tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh, padahal ada kemampuan untuk itu, sehingga jatuh miskin. Itu sanksi di dunia ini, berlaku untuk semua. Tetapi kalau melanggar hukum syariat, pada dasarnya sanksinya di akhir. Jangan berkata kenapa si A tidak sholat, tidak berzakat, kok hidupnya senang, bergelimang, kenikmatan dan kekayaan. Karena memang dia memenuhi ketentuan Allah dalam konteks hukum-hukum alam, walaupun dia tidak mengikuti tuntunan Allah dalam bidang syariat. Di dunia dia mendapatkan balasan dari hasil usahanya itu. Nanti di akhirat baru dia dapat balasan ukhrawi yang berkaitan dengan pelanggarannya terhadap syariat. Nah, itu takwa. Ketika Allah memerintahkan berpuasalah sebagaimana berpuasanya umat-umat terdahulu, di sini yang digaris bawahi bahwa dengan puasa kamu akan terhindar dari sekian banyak bencana, baik bencana duniawi maupun ukhrawi. Dengan berpuasa kamu akan sehat, terhindar dari penyakit. Dengan mengikuti tuntunan puasa, kamu akan bersungguh-sungguh dalam melakukan aneka kegiatan duniawi dan ukhrawi. Itu takwa. Kita lihat. Tetapi bertakwa, keterhindaran dari sanksi, kita baru kembali modal. Kita belum beruntung, atau kalaupun ada keberuntungan baru sedikit sekali. Nah, di sini kita masuk pada ayat 185. Di situ dikatakan pada akhirnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini tujuan akhir dari puasa. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang pertama, litukmilul iddah, agar supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa. Menarik Bapak-bapak kalau kita perhatikan lanjutan ayat ini yang berbicara tentang puasa yang dilakukan setiap hari.
dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, sikap kita berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu berarti kita menyelesaikan 1 hari puasa. Menyelesaikan 1 hari puasa itu oleh Al-Quran tidak dinamai litukmilu, tapi dikatakan fa'atimmu as-siyama ilal lail. Atimmu. Ada perbedaan antara atimmu dengan tukmilu. Tamam itu, kecukupan itu, mencukupkan menghindarnya kamu dari larangan-larangan akibat puasa, mencukupkan sampai terbenamnya matahari. Itu namanya tamma, yatim. Tetapi kalau litukmilu itu sempurna. Kita mari lihat. Kata yutim sempurnanya 1 puasa. Oke, saya ulangi kalau begitu. Siap, jadi kesimpulannya ada takwa, ada syukur. Kalau kita ikuti ayat Al-Qur'an. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa itu ada 2 macam. Yang pertama, menghindari ancaman-ancaman Tuhan di dunia, dan yang kedua menghindari ancaman Tuhan di akhirat. Siapa yang makan makanan kotor pasti sakit. Itu ancaman duniawi. Siapa yang meninggalkan sholat belum tentu dia mendapat ancaman duniawi. Prinsipnya dapat ancaman ukhrawi. Maka puasa, ketika Allah berbicara tentang puasa, dalam tahap awalnya ini supaya kamu terhindar dari bencana, ancaman, sanksi-sanksi Tuhan yang bisa terjadi di dunia dan juga yang bisa terjadi di akhirat. Jangan berkata, itu si A tidak sholat kok kaya raya. Memang dia tidak dapat ancaman kalau tidak sholat, dia akan miskin. Dia dapat ancaman di akhirat. Kalau dia bekerja bersungguh-sungguh, walaupun dia tidak sholat, kemungkinan besar dia akan mendapatkan dampak baik dari kerjanya. Karena itu kita bisa menemukan seorang muslim miskin karena dia melanggar ketentuan Allah yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Bisa juga kita menemukan sebaliknya seorang yang bergelimang dosa kaya raya. Nah, puasa hari demi hari itu tujuan awalnya menghindarkan seseorang dari adanya bencana. Baik bencana duniawi maupun ukhrawi. Nah, 1 puasa setiap hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa yang kita lakukan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu dinamai oleh Al-Quran atimmu, tamam. Tetapi kalau sudah 30 tidak lagi dinamai tamam, dinamai kamal. Itu kita baca walitukmilul iddah. Kalian diminta berpuasa selama bulan Ramadan, tujuannya menyempurnakan bilangan puasa itu selama bulan Ramadan. Apa perbedaan antara yutim dan tukmil? Kalau yutim, apa yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya bisa bertambah dan bertambah. Tapi minimal tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks. Tapi bisa lebih dari itu. Sedangkan kalau sudah
terjadi kesempurnaan puasa 30 hari, tidak lagi dinamakan atimu. Sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak bisa ditambah-tambah lagi. Karena itu setelah Ramadan selesai, jangan tambah lagi puasa. Haram berpuasa pada hari Lebaran. Kalau kita lihat di tempat lain, Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kusempurnakan agamamu dan ku cukupkan nikmatku untukmu. Nikmat Allah bisa bertambah. Apa yang kita terima sekarang dari nikmatnya bisa bertambah. Tapi agamanya sudah sempurna. Tidak bisa ditambah-tambah lagi. Kalau Anda menambah-nambah menyangkut ibadah dalam konteks agama, maka itu bid'ah, itu terlarang. Jadi tujuan pertamanya, sempurnakan bulan Ramadan itu dengan berpuasa setiap hari selama bulan Ramadan, minimal dengan menghalangi diri dari apa yang membatalkan puasa. Sebenarnya ada yang bisa bertambah lebih dari itu. Bukan saja tidak makan, tidak berbohong, itu pun masih bisa ditambah, tidak berpikir kecuali yang berkaitan dengan tuntunan-tuntunan Allah. Jadi bisa bertambah dan bertambah. Tapi kalau sudah sampai 30 bilangan 30 hari, tidak ada lagi tambahannya. Oke, itu satu. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya. Nah, ini target kedua nih. Kalau mau sukses ini harus dicapai. Itu sebabnya di hari Lebaran kita bertakbir. Tapi apa sebenarnya arti takbir itu? Allahu Akbar. Kita berkata Allah Maha Besar. Bukan Allah lebih besar. Walaupun teksnya itu akbar itu menunjukkan adanya dua pihak, salah satu di antaranya lebih, tapi kita tidak berkata, kita tidak terjemahkan demikian. Kita katakan Allah Maha Besar karena kita tidak boleh membandingkan Allah dengan sesuatu. Tidak wajar membandingkan bambu runcing dengan senjata nuklir. Oke. Apa artinya Allahu Akbar? Imam Ghazali berkata, kebesaran Allah itu antara lain atau utamanya tercermin dalam dua hal. Yang pertama, wujudnya. Wujudnya bukan bersumber dari sesuatu, tapi dari dirinya sendiri. Wujudnya langgeng. Kalau wujud kita tidak langgeng. Yang kedua, dia memberi wujud segala yang wujud. Kita wujud karena anugerah Allahu Akbar. Dia Maha Agung dalam wujudnya dan dia yang memberi wujud bagi segala wujud. Nah, puasa antara lain dinyatakan bahwa as-saumuli, puasa untukku. Maknanya itu, salah satu maknanya menurut sementara ulama adalah puasa untuk meneladaniku. Ada sifat-sifat Allah. Populer 99. Dengan berpuasa kita dituntut untuk meneladani sifat-sifat itu sesuai kemampuan kita. Allah Maha mengetahui. Perbanyaklah belajar agar tahu dalam bulan puasa ini. Allah Maha Pemaaf. Contohlah pemaafan Allah sesuai kemampuan Anda sebagai manusia. Maafkan orang lain. Allah Maha Pemberi rezeki. Contohlah Allah dalam pemberian rezekinya. Sehingga memberi juga orang lain. Demikian seterusnya. Nah, yang ditekankan di sini adalah Allahu Akbar. Hari raya tetap akan memberi kesan positif bagi masyarakat selama takbir masih berkesan dalam hatinya.
Nah, bagaimana ini kita mau teladani? Jadilah wujud yang sempurna sesuai kemampuan Anda sebagai makhluk. Sempurnakan diri Anda. Meneladani Tuhan. Dan berilah kesempatan hidup kepada orang lain. Semakin sempurna Anda dalam kepribadian Anda, semakin utuh Anda dalam kepribadian Anda, semakin sempurna Anda. Upayakan itu. Gabung daya-daya Anda dalam diri Anda. Jangan pertentangkan antara jasmani dan rohani. Letakkan sedikit rasa pada akal Anda. Dan letakkan juga sedikit akal pada rasa Anda. Gabungan. Itulah yang dinamakan integritas pribadi. Tujuan kita, ini yang kedua. Litukabbirullah. Dan berilah kehidupan, sebab kehidupan kepada orang lain. Karena kita ingin mencontohi Allah sesuai kemampuan kita dengan memberi orang lain kehidupan. Itulah antara lain, saya garis bawahi antara lain, lambang dari kewajiban berzakat fitrah bagi setiap muslim. Itu lambangnya, memberi hidup. Ingin meraih sukses Ramadan, yang kedua ini, sempurnakan wujud Anda. Jadi manusia yang utuh. Bantu orang lain sesuai kemampuan Anda. Beri dia kehidupan. Dan kalau dapat, berusaha sedapat mungkin untuk melanggengkan kehidupan Anda. Saudara, memang kita tidak dapat memanjangkan usia kita. Tetapi kita dapat memperlebarnya. Kita dapat memperdalamnya. Kita dapat meninggikannya. Lakukanlah aktivitas ke kiri dan ke kanan. Aktivitas positif akan melebar hidup Anda. Dalamilah makna hidup ini. Selamilah kehidupan ini akan mendalam kehidupan Anda. Lakukanlah hubungan dengan yang maha tinggi, akan meninggi kehidupan Anda. Jadi kita tidak dapat memperpanjang usia, tapi kita dapat memperlebarnya, kita dapat meninggikannya, dan kita dapat memperdalamnya. Itu makna walitukabbirullah. Jadi bukan sekedar ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tujuan akhir. Yang ketiga, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Apa sih artinya syukur? Banyak artinya. Bisa, kata syukur itu bisa berarti menampakkan sesuatu. Kata syukur itu digunakan juga untuk menunjuk binatang atau tumbuhan yang tumbuh mekar, subur, walau dengan sedikit air. Binatang dengan sedikit makanan gemuk. Itu namanya syukur. Syukur. Syukur juga diartikan menerima yang sedikit dan memberi banyak. Seperti binatang tadi, seperti tumbuhan tadi. Nah, mari kita lihat. Kita diperintahkan setelah selesai puasa agar bersyukur. Mari kita lihat manifestasi yang sangat jelas dari syukur itu. Menampakkan nikmat Allah. Itu sebabnya kita disuruh berpakaian indah. Kita nampakkan ini rezeki Allah kepada saya. Kita nampakkan itu. Tapi bukan hanya itu. Kita disuruh menampakkan nikmat Allah yang terpendam di alam raya ini. Itu ada salah satu definisi dari kata syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Saya sering beri contoh,
Kalau saya diberi pici, saya mensyukuri kalau saya memakai pici itu. Tetapi saya memakainya untuk di kepala saya, bukan memakainya untuk penggosok sepatu. Itu namanya saya tidak syukur. Saya punya baju. Ada yang sempit. Saya tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan saya baju pada suatu ketika. Saya mensyukurinya kalau baju itu dipakai oleh orang lain yang bisa memakainya. Itu syukur. Sebagai bangsa kita diberi tanah air yang demikian indah, demikian luas, laut dan samudra. Allah menciptakan laut, dalam Al-Quran dikatakan, supaya kapal-kapal berlayar di samudra itu. Supaya kita memperoleh ikannya, mendapatkan hiasan-hiasan mutiara-mutiaranya. Kalau tidak ada atau sedikit sekali kapal-kapal kita yang berlayar, sedikit anggota masyarakat kita yang mampu mengail ikan, meraih mutiara-mutiaranya, maka syukur kita tidak mencapai apa yang diharapkan. Nah, inilah target akhir dari puasa. Kita ingin meraih sukses. Bukan sekedar takwa seperti yang kita terangkan tadi. Tetapi litukmilul iddah, sempurnakan. Mudah-mudahan puasa kita sempurna. 1 bulan penuh, sukses. Tapi baru sepertiga. Tukabbirullaha ala ma hadakum. Kembangkan kepribadian Anda sehingga menjadi kepribadian yang utuh. Gunakan semua daya-daya Anda. Itu baru namanya tukabbirullah. Perlebar, perluas, perdalam kehidupan Anda. Itu baru. Dan bersyukur. Gunakan semua nikmat Allah yang ada di muka bumi ini, yang ada pada diri kita, untuk kita gunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikan kita nikmat itu. Nampakkan nikmat Allah itu, gali itu tanah, temukan tambang-tambangnya. Berlayarlah, lihatlah segala sesuatu. Orang berkata, terbatas sumber daya alam. Tidak. Tidak terbatas. Kita yang tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan untuk menggali sumber daya itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya. Tapi itu ayat, ada 2 ayat yang berkata demikian. Salah satunya berkata, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu berlaku aniaya. Dia tidak mau bantu orang. Dia aniaya, padahal dia punya. Kafar, dia menutupi nikmat Allah. Dia tidak ingin menampakkan ke permukaan nikmat Allah yang masih terpendam di alam raya ini. Kalau kita tidak tidak menganiaya orang lain, sehingga makanan kita yang berlebih atau yang diduga berlebih kita berikan kepada orang lain, apalagi di bulan puasa ini, itu makanan banyak mubazir. Berikan kepada orang lain. Sekian banyak orang yang lapar. Apalagi di Asia dan Afrika. Termasuk kita di Indonesia. Berikan kepada orang lain. Jangan tutupi. Itu namanya Anda zalim. Dan olah, nampakkan itu. Itu kalau kita lakukan, tidak ada istilah keterbatasan sumber daya alam. Tentu saja ada tantangan untuk mencapai ini. Kita perlu seperti juga di mana kita perlu mengetahui kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, tantangan kita apa. Tantangan kita itu ada 2 yang terbesar, nafsu dan setan. Tapi ada opportunities, ada kesempatan.
Itu semuanya perlu kita ketahui. Semoga kita mendapatkan keberhasilan dan kemenangan di bulan Ramadan.